Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa pada hari Selasa kemarin. Nadiem tiba di Kejagung dengan didampingi Hotman Paris. Menjalani pemeriksaan sejak pukul 9 pagi dan selesai pada pukul 6 petang. Nadiem keluar dengan tersenyum semeringah sembari membawa tas. Kepada awak media yang menyampaikan terima kasih kepada pihak kejaksaan karena diberi kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Usai Nadiem Makarim diperiksa, Kejagung menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi digitalisasi pendidikan di Kemendikbud pada 2019-2022. Mereka adalah staf sus mantan Mendikbud Nadiem Makarim, Juristan, konsultan perorangan pada Kemendikbud Ibrahim Arif, Direktur SMP 2020-2021, Multiasah, dan Direktur SD 2020-2021 Sri Wahyuningsi. Direktur Penyidik Abdul Kohar menyebut, akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 1,9 triliun. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 1.980 miliar rupiah. Kemudian terhadap keempat orang tersebut, berdasarkan alat bukti yang cukup, maka pada malam hari ini penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Terhadap keempat orang tersebut, yang pertama, Saudara Mul, dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah nomor 43 tanggal 15 Juli 2025. Kemudian terhadap tersangka SW dilakukan penahanan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan nomor 45 tanggal 15 Juli 2025. Sedangkan saat ini pihak penyidik masih mendalami keuntungan dari proyek tersebut terhadap Nadiem Makarim maupun perusahaan Gojek yang Nadiem dirikan. Kejagung menggeledah kantor PT Goto terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Dari penggeledahan yang dilakukan pada hari Selasa, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait investasi Goto. Ada sejumlah hal yang disita seperti dokumen dan barang bukti elektronik. Menanggapi hal itu, PT Goto buka suara melalui Direktur Public Affairs dan Communication Goto, Ade Mulya. Ia menyebut sejumlah nama yang saat ini menjalani pemeriksaan tak lagi menjadi bagian dari perusahaan itu, baik dalam konteks operasional maupun manajemen perusahaan. Pihak Goto juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum. Baik, menanggapi pertanyaan dari media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, kami dari Goto tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dan tentu kami Goto bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak yang berwenang. Dan dapat kami informasikan pula bahwa Saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Kami juga menginformasikan bahwa sejak pengunduran diri Saudara Andes Sulistyo dari posisinya sebagai komisaris disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pada tanggal
11 Juni 2024, yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai komisaris maupun anggota direksi ataupun karyawan dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Dan sebelum menjabat sebagai komisaris, yang bersangkutan pada tanggal 30 Juni 2023 juga telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Dan tentu kami senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berlaku atau yang sedang berjalan. Dan tentu sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas dan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus korupsi digitalisasi pendidikan di Kemendikbud 2019-2022. Mereka adalah stafsus Ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Juristan, Konsultan Perorangan pada Kemendikbud Ibrahim Arif, Direktur SMP pada tahun 2020 hingga 2021, Mulyatsyah, dan Direktur SD pada tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsih. Sebelumnya, Kejagung juga menyampaikan peran Nadiem, yakni pada awal 2020, Nadiem, Ibrahim, dan Juristan bertemu pihak Google untuk membahas produk Google berupa Chrome OS untuk pengadaan TIK di Kemendikbud tahun 2020 sampai 2022. Saat itu peran Nadiem Makarim memimpin rapat bersama 4 tersangka. Ia memerintahkan pelaksanaan pengadaan TIK dengan menggunakan Chrome OS. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Dari 8, KPK baru menahan 4 tersangka. Para tersangka yang ditahan adalah Suhartono, Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker 2020-2023, Haryanto, Dirjen Bina Penta 2024-2025, Direktur Pengendalian Penggunaan TKA 2017-2019, dan Devi Anggraini, Koordinator Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA. Para tersangka diduga menikmati 53,7 miliar dan membagikan 8,9 miliar ke 85 pegawai Kemnaker. Ketua KPK Setiobdianto mengungkapkan pihaknya sejauh ini telah menerima pengembalian uang senilai 8,5 miliar. Uang itu didapat dari sejumlah tersangka dan pihak terkait. Penahanan. Dan uang-uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dari para tersangka. Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024, jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai di Direktorat PPTKA yang berasal dari para pemohon lebih kurang 53,7 miliar rupiah. Dengan rincian, untuk tersangka SH sekurang-kurangnya 460 juta, kemudian HY sekurang-kurangnya 18 miliar, WP lebih kurang 580 juta, kemudian DA sekurang-kurangnya 2,3 miliar. Untuk yang tersangka lainnya nanti akan disebutkan pada tahap berikutnya. Sedangkan sisanya digunakan untuk dibagikan kepada para pegawai di Direktorat PPKA sebagai uang 2 mingguan. Bahwa para pihak tersebut di atas menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, ya ada yang beli aset yang dibeli atas nama sendiri maupun atas nama keluarga. Selain dinikmati oleh para tersangka, atas perintah SH dan HY, uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh pegawai, kurang lebih sekitar 85 orang, lebih kurang sebesar 8,94 miliar. Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan para pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan, dan penyidik menemukan fakta bahwa perbuatan pemerasan kepada para pemohon di Kemenaker sudah dilakukan sejak 2019. Hingga saat ini para pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening sebesar 8,51 miliar. Selain itu, KPK juga telah menyita sejumlah aset terkait dengan perkara ini. Adapun aset yang disita KPK terdiri dari 13 unit kendaraan bermotor dan 26 bidang tanah serta bangunan. Keempat tersangka lainnya yang belum ditahan KPK adalah Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyu, Jamal Sodikin, dan Alfa Esat. Pak Suryanto ada
Ada yang mau disampaikan, Pak? Pak, ada sampaian ke menteri nggak Pak? Dunia, Pak? Pak, Pak Daryanto. Hati-hati Pak, mobil baru. 13 orang sindikat jual beli bayi Bandung ke Singapura ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Tersangka melakukan tindak pidana perdagangan orang dan bayi sejak 2023, melibatkan peran-peran tertentu dalam proses jual beli tersebut. Dalam perkara ini, para tersangka bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, dan akhirnya ditampung seluruhnya di Kabupaten Bandung, kemudian dikirim ke Jakarta dan Pontianak dengan diberikan harga berkisar 10 hingga 16 juta. Adapun modusnya dimulai dari grup Facebook Adopsi Harapan Amanah, kemudian berlanjut ke obrolan WhatsApp dan pertemuan langsung. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial yaitu Facebook, kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Ini modus operandi seperti itu. Kemudian tersangka AF menanyakan persyaratan yang diminta oleh orang tua yang mencari adopter. Dan harga yang disepakati antara pelapor dan tersangka adalah 10 juta. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan, ya, saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya, sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. 25 bayi dijual, sebagian statusnya sudah berganti menjadi WNA. Orang tua aslinya berasal dari Jawa Barat. Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Interpol untuk mencari keberadaan bayi yang terjual dan tersangka yang masih DPO. Para tersangka akan dijerat dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Rabu sore. Usai lawatan 16 hari ke sejumlah negara, diantaranya Arab Saudi, Brazil, Prancis, dan Belgia. Presiden tiba sekitar pukul 3 sore, disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan proses negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berlangsung cukup alot. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Dari pembicaraan tersebut, menurutnya menghasilkan kesepakatan penurunan tarif impor produk Indonesia ke Amerika dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Selain itu, salah satu hal yang disepakati dalam proses negosiasi adalah Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing 777. Pesawat itu nantinya akan digunakan maskapai plat merah yakni Garuda Indonesia. Ya, alhamdulillah juga dengan Allah akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi apakah Indonesia akan dilakukan Pak? Kita akan beli beberapa barang dari Amerika Pak, seperti Boeing gitu-gitu kalau Presiden Trump bilang. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat baru. Ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh. Sebagai contoh, kita masih import
BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi untuk menghindari defisit gimana Pak? Untuk menghindari defisit gimana Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi ya. Ada rencana kunjungan ke sana Pak? Mana? Ke Amerika? Ketemu Trump Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Ya. Bapak ke sana? Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus apa? Saya harus les privat golf. Pak, Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. hasil pertemuan ini apakah akan bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang Pak, mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu Pak? Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Dalam kesempatan itu, Prabowo menerima kesepakatan tarif impor Amerika 19% untuk Indonesia. Meski demikian, Prabowo mengaku kepuasan bisa tercapai apabila tarif impor yang dikenakan adalah 0%. Ia mengaku paham dengan kepentingan dagang Amerika sehingga dia sepakat dengan tarif 19%.